Oke sahabat semua, jadi kita pagi ini di seputaran lapangan Merdeka ya, dekat dengan Tugu Becak. Ini dia. Jadi di sebelah Tugu ini ada dulunya prasasti seperti itu ya. Pengibaran pertama bendera merah putih di Kota Pematang Siantar. Ada juga galeri. Nah, ini dia. Jadi bendera ini sebenarnya tidak ada ya, karena di sini pertama sekali bendera merah putih dikibarkan, pertanda bahwasanya kita merdeka dari Belanda, dan semua daerah juga melakukan hal yang sama. Jadi prasasti ini sudah banyak yang lupa ya. Dibuat dia pada tanggal 29 Januari 1996. Jadi menurut ceritanya, informasinya bahwasanya dulu pertama sekali di Kota Pematang Siantar, dulunya masih Siantar Simalungun, ini sama ya, satu daerah. Dulu di sini pertama sekali bendera merah putih dikibarkan oleh rakyat Simalungun, Siantar sekitarnya. Jadi inilah tempat lokasinya. Dulunya ini tidak dibangun seperti ini, tapi ada salah satu media yang mengangkat sejarahnya. Jadi ceritanya ini kembali dibuat, dipugar, dan jadilah seperti tempat prasasti yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau kita lihat dari tempat yang tadi ke balai kota, itu hanya jarak sekitar 100 meteran dari sana ke sini. Nah, disinilah pusat pemerintahan dulunya Siantar Simalungun, yang masih satu di sini sempat pemerintahan gubernur ya. Jadi gedung ini sudah sangat bersejarah sebenarnya, dan mungkin gedung ini banyak yang ingin melihatnya, jadi mari kita rawat. Kita lihat ke seputaran lapangan Merdeka yang dulu dikenal dengan Taman Bunga ya. Oke, kalau kita lihat memang Pematang Siantar ini cukup bersih ya. Pusat pemerintahannya, jalannya. Jadi dulunya yang dikenal dengan Taman Bunga, dalam penyebutan daerahnya dia disebut dengan Lapangan Merdeka. Jadi ini balai kota, dan di depannya ada Lapangan Merdeka seperti ini. Nanti kita lihat ke Lapangan Merdekanya ya. Dan biasanya para SKPD atau pemerintahan mengadakan kegiatan gotong royong di Taman Bunga. Ini dia. Keadaan pagi ini. Juga ya, bapak ini yang sering naik sepeda tiap hari olahraga.
Jadi lapangan Merdeka ini dia mengikuti perkembangan penyebaran COVID-19. Jika penyebarannya levelnya di Kota Pematang Siantar itu naik, maka lapangan Merdeka ini ditutup sementara. Begitu. Jadi tidak diizinkan untuk masuk ke lapangan Merdeka jika pandemik semakin mewabah. Jadi setiap hari Jumat biasanya SKPD atau dinas-dinas itu ada melakukan kegiatan kebersihan seperti yang kita lihat sekarang. Ini dia, ini baru dibersihkan ya, kota kita dibersihkan. Kita lihat sampahnya yang sudah diangkut. Jadi taman yang indah seperti ini tidak bisa tercapai jika masyarakat juga tidak mendukung ya. Artinya buang sampah, karena tempat sampah sering itu dibuang sembarangan seperti ini. Tapi ini nggak bisa, mungkin dengan cepat masyarakat bisa sadar. Nah, ini dia gedung Ria yang dulu lama ya. Mudah-mudahan pemerintah provinsi. Jadi pagi ini instansi-instansi dari pemerintah Kota Padang Siantar mengadakan kebersihan gotong royong. Nanti kita bisa lihat di sana ya kegiatannya. Dan mereka sejak pagi tadi sudah membersihkan taman ini atau lapangan Merdeka yang disebut dengan lapangan Merdeka. Mungkin penambahan tempat sampah seperti ini dibutuhkan lagi ya.
Nah ini dia ya, sarana permainan ataupun alat-alat permainannya juga udah banyak rusak. Siapa yang kenal dengan Bapak ini? Wali Kota tahun 1997, Dr. Andus Abu Hanifah. Ini dia. Masa tahun 1997. Sudah ada seperti ini tempat untuk masyarakat menikmati olahraga dan pijat refleksi. Jadi kawasan ini setiap 24 jam itu dipantau oleh pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi tempat ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, asusila ataupun berjualan sembarangan dilarang di tempat ini. Itu juga supaya tempat ini tetap terawat, karena bunga-bunganya ini kalau sudah diambil menjadi lapak-lapak itu akan merusak tempat dan tanaman yang sudah ditanam kian. Karena sudah dibuatkan dia kursi tempat untuk masyarakat menikmati taman ini. Jadi tidak ada alasan lagi membuatkan tempat-tempat yang milik pribadi seperti itu. Mari kita dukung. Jadi ini bersih karena pada hari ini terjadi gotong royong ya. Kamu ke lapangan bola, jauh lagi. Saya rasa kalau kita tidak juga peduli tentang kebersihan di kota kita ini, maka kita tidak bisa menikmati tempat yang bersih seperti ini. Ini salah satunya lagi tempat refleksi yang tadinya juga dibuat. Ini udah lama juga ya. Indah keren. Jadi kalau bunga ini seperti ini, misalnya orang lalu lalang di sini kan ini menjadi rusak seperti itu. Bunga ini tidak bisa tumbuh dan tidak bisa menunjukkan keindahannya. Jadi dia rusak. Jadi harus dijaga. Yang jaga siapa? Orang yang datang ke lapangan Merdeka atau Taman Bunga ini. Gitu. Jadi ada etika, ada aturan untuk di tempat ini gitu. Jadi jangan sembarangan, bisa juga itu nanti merusak keindahan dari taman ini.
Kenapa harus dibuat pagar-pagar ini, kawat duri ini? Karena memang ada sebagian masyarakat yang nggak mau menjaga yang sudah dibuatkan di ada taman bunga ini atau lapangan Merdeka ini, ya sembarangan dirusak juga. Jadi terpaksa dibuat kawat duri, friend. Terpaksa dibuat kawat duri supaya huruf-hurufnya itu jangan hilang, karena kemarin huruf-hurufnya ini ada yang hilang. Jadi kalau hurufnya nggak ada satu, tulisannya jadi nggak pas. Makanya dibuat kawat duri. Karena ada aja anak-anak yang susah untuk diajari menjaga merawat gitu. Dia naik sembarangan langsung memijak ataupun merusak. Ini dia SKPD yang pagi ini gotong royong. Ada Satuan Polisi Pamong Praja dari Kota Pematang Siantar ini kelihatannya. Jadi mereka ini standby 24 jam di seputaran kawasan lapangan Merdeka ini. Ya kalau masyarakat juga nggak mendukung, ya bunga-bunga ini bisa rusak. Jadi yang ditanam, yang habis anggaran bisa juga sia-sia. Jadi mari kita dukunglah bersama-sama bagaimana supaya sama-sama kita menikmati lapangan Merdeka yang berbunga-bunga. Nih Pak Kabid Trantibum Satpol PP yang baru selesai gotong royong. Kalau enggak karena gotong royong mungkin nggak bisa indah ya Pak Kabid. Iya betul. Jadi masyarakat juga harus mendukung, karena bukan Satpol PP saja yang membutuhkan taman bunga ini indah, semua warga Siantar. Jadi dibutuhkan kerjasama biar kita bisa menikmati taman bunga ini berbunga-bunga gitu. Jangan yang sudah ditanam terjadi juga pembiaran, pengerusakan juga kan. Rutin ini Pak Kabid ya, kalau dilakukan. Iya ya. Yang paling sulit apa itu Pak Kabid? Kalau tentang keadaan di Taman Lapangan Merdeka ini. Buang sampah sembarangan. Kemudian Pak Kabid, masih bayar apa gitu ya kan? kalau terkait yang berdagang kan masih biasa masuk ke dalam. Gimana itu Pak Kabid? Pedagang sudah kita tertibkan, makanya Satpol sudah ada jaga di sini, antisipasi para pedagang masuk. Iya. Karena kalau dibiarkan orang lain juga semakin lama semakin banyak ya Pak Kabid. Iya, Dan bukan kita tidak mengizinkan, tapi memang aturannya juga seperti itu ya. ada perda. Tidak boleh berjualan di lapangan Merdeka. Cuman menikmati duduk boleh ya Pak Kabid. Seperti ibu-ibu yang di sana itu bisa ya Pak Kabid ya. Oh. Ini sudah masuk orang ini ya. Itu dia. Jadi kita harapkan masyarakat yang berkunjung sama-sama mendukung. Silakan bawa makanan masing-masing, dan kalau boleh jangan berjualan di dalam lapangan Merdeka. Karena jika kita berjualan di lapangan Merdeka, pasti masyarakat yang lain juga akan mengikut. Dan ini Satuan Polisi Pamong Praja adil ya Pak Kabid. Nah, tidak ada pilih kasih, jadi kita dukung. Sepertinya ada juga yang dari IPK ya Pak Kabid ya. Pemuda Karya itu untuk gotong royong juga itu Pak Kabid. Sama-sama. Oh. Jadi hari ini juga ada juga yang dari Ikatan Pemuda Karya. Nah, begini-begini kan kota kita ini bisa menjadi kompak. Apa yang kita bisa gotong royongkan, kita gotong royongkan. Di sini ada Satuan Polisi Pamong Praja, Ikatan Pemuda Karya, Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, kelurahan yang ada di sekitaran dari Lapangan Merdeka, PRKP, pemadam kebakaran yang di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja juga di bidang kebakaran, Satuan Linmas. Jadi
lapangan Merdeka ini tidak akan indah kalau tidak ada yang merawat. Jadi yang kita nikmati sekarang karena ada orang yang merawat. Jadi kita lihat-lihat dulu ya ke seberang. Oke Pak Kabit, sukses terus Pak Kabit. Ini Pak Kabit Mangaraja Nainggolan. Nababan. Oh, Nababan. Apa Ya, Kabit? Bu, mana? Nah, ini dari IPK juga sudah hadir kegiatan gotong royong ketua ya. Ya, siap. Iya. Jadi kita lihat lagi ya, mana tempat yang sudah tadi dikerjakan gotong royong. Jadi kita lihat hari ini sambil social distancing bisa juga kan gotong royong. Jadi ada dari IPK, Ikatan Pemuda Karya Kota Pematang Siantar. Hari ini ikut serta dalam kegiatan kebersihan gotong royong di lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar. Ada Satpol PP, bidang kebakaran, PRKP, Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, kecamatan. Jadi kita lihat dulu yang sudah dibersihkan ya. Jadi mungkin kalau saya lihat tempat sampahnya ini mungkin lebih bagus memang yang dibuat fiber ya, cuman mungkin takut hilang kalau dibuat fiber ya, makanya dibuat yang seperti ini. Kalau fiber dia kan tidak bekarat. Ini dia yang sudah bersih. Tadi masih kotor ya, masih dibersihkan tadi. Jadi sekarang sudah kelihatan lebih rapi. Jadi mereka di sana yang bergotong royong. Jadi kelihatan mereka juga bawa tanaman ya. Ada tanaman yang mau ditanam sama pemuda karya, Ikatan Pemuda Karya. Ini dia, mereka buat spanduk karena kegiatan mereka ada hari ini, melaksanakan Jumat bersih di lapangan Merdeka, Taman Bunga, Pematang Siantar, 11 Februari. Ini baguslah, kita berikan aplaus lah, kita berikan dukungan. Nah, kalau kita lihat di seberang sana, inilah pemerintahan Kota Pematang Siantar. Wali kota mengendalikan pemerintahannya dari sini. Nah, jadi semua kegiatan di Kota Pematang Siantar, pemerintahannya inilah pusat sentral pemerintahan Kota Pematang Siantar. Gimana kawan-kawan? Kalau kita lihat bersih ya, bersih, dan mungkin tempat lain juga semoga bersih. Hari ini matahari cukup cerah, jadi membuat semangat pagi ini begitu tinggi. Apalagi kita melihat kota kita yang tercinta dan bisa mengobati rindu kepada kota kita ini.
Oke, kita nyebrang dulu ya. Kita menyeberang. Itu dia keadaan lapangan Merdeka dari seberang dan dari depan balai kota. Oke, akadongan semua, sahabat-sahabat semua. Sekian dulu pagi ini dari kota kita tercinta ya, Kota Pematang Siantar. Dan terima kasih buat semua warga Siantar yang tetap mendukung bagaimana Siantar tetap menjadi kota terbaik. Kalau kita tidak dukung, mungkin tidak akan tercapai. Tapi kalau kita lambat laun mendukung, mungkin akan semakin banyak yang peduli. Yang baik kita dukung, yang kurang baik mari kita perbaiki. Agar kota kita bisa semakin lebih baik ke depannya.